Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Muhammad Soleh. Ingin mempresentasikan terkait mata kuliah Estetika Humanisme dengan tema Anger Management, yaitu mengelola marah bukan menekan amarah. Terkait mengelola marah dan bukan amarah, yaitu kita biasanya akan merasa sangat kesal terhadap seseorang sampai rasanya tuh ingin secara langsung membalas gitu, baik karena perkataan, sikap, pekerjaan, atau mungkin karena ada kemacetan atau bahkan hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Menurut saya marah ini, perasaan marah ini sangat manusiawi, yang mana menjadi persoalan bukan apakah kita pernah marah atau tidak, yaitu tetapi bagaimana kita mengelola kemarahan tersebut. Anger management adalah kemampuan mengelola respon terhadap kemarahan, yang berarti marah itu tidak diperbolehkan, bukan berarti juga selalu harus bersabar atau memendam emosi, bukan berarti berpura-pura tidak terganggu, dan intinya adalah mengenali kemarahan, memahami penyebabnya, mengendalikan respon, dan menyampaikan perasaan secara tepat. Bagi saya, anger management seringkali disalahartikan sebagai bagaimana caranya supaya kita tidak marah. Padahal menurut saya bukan itu. Marah tetap merupakan emosi yang normal. Yang penting adalah kita tidak membiarkan kemarahan mengambil alih kendali atas tindakan kita. Mengapa kita bisa marah? Yaitu penyebabnya adalah perasaan tidak dihargai, ekspektasi yang tidak terpenuhi, kritik atau perkataan dari orang lain, kemudian ada tekanan pekerjaan, kelelahan akibat pekerjaan, ada masalah pribadi, perasaan tidak adil, atau yang sering kita jumpai kemungkinan adalah kesalahpahaman. Menariknya seringkali kita membuat diri kita marah, tetapi bagaimana kita menafsirkan peristiwa tersebut. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama tetapi memberikan respon yang berbeda. Menurut saya ini adalah bagian paling penting dari anger management. Kita tidak selalu bisa memilih emosi pertama yang muncul, tapi kita bisa mempunyai kesempatan untuk memilih tindakan setelah emosi tersebut muncul. Jadi marah dan bentuk bertindak secara agresif adalah dua hal yang berbeda. Kemarahan sebenarnya mempunyai sebuah siklus, yaitu ada pemicunya, kemudian kita memberikan penilaian terhadap situasi tersebut. Baik itu muncul emosi, kemudian tubuh kita ikut bereaksi, lalu kita melakukan sesuatu. Setelah itu muncul konsekuensi. Kalau kita bisa mengenali siklus ini, kita bisa mencari titik untuk berhenti sebelum respon kita menjadi sesuatu yang kita sesali. Salah satu cara sederhana yang menurut saya bisa diterapkan adalah memberikan jeda. Tidak harus lama, bahkan beberapa detik bisa membuat perbedaan. Daripada langsung membalas pesan ketika sedang emosi, kita bisa berhenti, menarik napas, memahami apa yang sebenarnya terjadi, kemudian baru menentukan apa yang ingin kita katakan. Cara mengelola kemarahan yaitu kita pertama kenali pemicunya. Apa yang biasa membuat kita marah, kemudian kenali tanda-tanda tubuh, misalnya napas berubah, tubuh menjadi tegang, atau suara mulai meninggi. Kita beri jeda, jangan langsung bereaksi. Ubah cara berpikir, apakah situasinya benar-benar seperti yang kita pikirkan. Kemudian komunikasikan dengan tepat, sampaikan masalah tanpa menyerang pribadi. Lalu evaluasi setelah kejadian, apa yang bisa kita lakukan agar menjadi lebih baik. Menurut saya mengelola kemarahan bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam satu hari. Ini adalah proses. Kita perlu mengenali pola diri kita sendiri dan belajar dari setiap kejadian. Untuk anger management dalam kehidupan sehari-hari, ini penting karena sekarang kita tidak hanya berinteraksi secara langsung, tapi kita juga dapat
berkomunikasi melalui WhatsApp, media sosial lainnya seperti email, dan berbagai platform digital. Kadang satu kalimat yang kita tulis ketika sedang marah bisa mempunyai konsekuensi yang jauh lebih panjang daripada kemarahan kita sendiri. Mengelola kemarahan sama dengan menghargai manusia, yaitu menghargai diri sendiri yang tidak membiarkan emosi mengendalikan tindakan, lalu menghargai orang lain seperti tidak menjadikan orang lain sebagai sasaran kemarahan, menghargai hubungan, menyelesaikan konflik tanpa merusak hubungan, dan menghargai pilihan diri, yaitu bertanggung jawab terhadap respon kita. Disinilah menurut saya anger management mempunyai hubungan yang kuat dengan humanisme. Humanisme menempatkan manusia dan nilai kemanusiaan sebagai sesuatu yang penting. Ketika kita mampu mengendalikan respon terhadap kemarahan, sebenarnya kita sedang belajar menghargai diri sendiri sekaligus menghargai manusia lain. Kita tidak menghilangkan emosi, justru belajar menggunakan kesadaran kita untuk menentukan tindakan yang lebih manusiawi. Menurut saya menjadi manusia bukan berarti kita harus selalu tenang, selalu sabar atau tidak pernah marah. Tapi kita pasti akan mengalami emosi tersebut. Tetapi kedewasaan bukan dilihat dari seberapa jarang kita marah. Menurut saya, kedewasaan justru terlihat dari bagaimana kita bertindak ketika sedang marah. Karena pada akhirnya, kita mungkin tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi kepada kita. Tetapi kita masih mempunyai pilihan tentang bagaimana kita meresponnya. Marah itu manusiawi, mengelolanya adalah bagian dari menghargai diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Sekian pendapat saya, presentasi saya terkait anger management. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.